mulai sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Bisa mendengar suara saya? Bisa ya? Mbak Rani, ada Mbak Rani, Mbak Supia. Oke. Terima kasih semuanya sudah datang tepat waktu. Ini ada yang minggu kemarin belum sempat masuk ya, karena ini baru pertemuan ketiga. Kita kan sekarang sudah semester 5, dan kebetulan ini baru pertemuan ketiga. Iya, selamat datang Mbak Rosita, selamat bergabung lagi. Setiap hari Senin mungkin sampai beberapa bulan ke depan, nanti kita mata pelajarannya adalah IPA, ilmu pengetahuan alam. Dan sekarang sudah semester 5. Kemarin sudah sempat saya sampaikan untuk satu semester ini materinya apa aja. Ya, tadi baru diingatkan sama Teh Rani untuk upload modul ya. Maaf, saya lupa. Habis ini saya cari dulu, soalnya nanti yang keluar di ujian, misalkan UTS, UAS, atau ujian nasional itu nanti ngambil dari bahan yang disediakan tutor. Jadi slide-slide saya, terus video itu yang perlu dipelajari untuk jadi bahan. Saya salah buka grup gitu. Nah, seperti biasa sebelum masuk ke materinya, kita awali dulu dengan berdoa. Mari diawali dengan berdoa, diawali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kelas malam hari ini lancar. Tadi di awal sempat ada gangguan sedikit, makanya saya telat. Padahal sudah dibuka dari tadi, tapi belum bisa nge-load kelasnya. Udah ada bocoran ya, minggu depan udah ada PR. Harusnya saya buka ini, tadi saya salah buka. Oke, kita masuk ke materi selanjutnya. Nah, materi untuk malam hari ini, mungkin kalau misalnya nggak selesai malam hari ini, kita lanjutkan, berarti 2 pertemuan. Satu bab ini bisa 2 pertemuan. Untuk materi malam hari ini adalah sistem koordinasi manusia. Sebenarnya ini sudah pernah di kelas 1, kalau kelas 2. Masih ingat nggak? Ada yang masih ingat nggak? Sistem koordinasi ini nanti menyangkut panca indera. Itu sudah ada di pelajaran kelas, kalau nggak kelas 2 awal. Kenapa Mbak Supia? Ini nanti belakangan aja Mbak. Mau di screenshot ya? Di screenshot aja biar cepet. Ini nanti ya belakangan. Salah tadi, saya harusnya nggak buka pertama. Saya tadi kesalahan, udah saya buka duluan. Nih, ini nanti belakangan aja ya, belakangan saya bacakan lagi. Oke. Jadi malam hari ini materinya sistem koordinasi manusia. Diambil dari kata koordinasi, itu kan merupakan suatu hubungan yang saling berkepentingan. Maksudnya antara yang satu dan yang lain saling membutuhkan, makanya saling berhubungan gitu, ya kan? Artinya koordinasi kan seperti itu. Nah, sistem koordinasi dalam tubuh manusia ini adalah sistem yang berfungsi mengatur dan mengendalikan kerja alat tubuh. Berfungsi mengatur dan mengendalikan kerja alat tubuh. Jadi alat tubuh kita ini kan banyak, macam-macam. Dari yang kecil sampai yang besar itu macam-macam, banyak sekali bagiannya, dari atas sampai bawah. Itu
semuanya diatur dan dikendalikan oleh sistem koordinasi. Ini mungkin di kelas 2 bab awal ya. Ada yang masih ingat? Kelas 2 kalau nggak kelas 1 akhir. Karena memang sekarang kita kan sudah kelas 3 nih. Nah, kelas 3 SMP itu sebenarnya SMA juga, pokoknya kelas 3 itu materinya tidak murni materi baru. Jadi beberapa materi itu mengulang dari kelas 1 dan kelas 2. Kenapa? Karena kelas 3 nanti akan ada namanya ujian nasional, ujian akhir. Nah, di ujian akhir ini kan yang diujikan semua mata pelajaran dari kelas 1 sampai kelas 3. Makanya di kelas 3 itu beberapa bab yang agak berat atau mungkin agak banyak di kelas 1 dan kelas 2 diulang lagi di kelas 3 gitu. Ini semuanya bisa mendengar suara saya ya? Kalau misalkan masih ada masalah dengan suaranya bisa dicoba-coba dulu. Oke, saya lanjutkan ya. Sistem koordinasi ini sistem yang berfungsi mengatur dan mengendalikan kerja alat tubuh. Nah, pembagian sistem koordinasi ini ada 3. Mungkin kalau sampai sini ada yang ingat ya? Sampai sini ada yang ingat ini materi kelas berapa? Mungkin masih ada yang ingat? Kayaknya masih pada sibuk ini ya. 1? Kelas 1 mas? Kelas 1 akhir ya kayaknya. Waktu itu ada alat indera, kalau nggak salah sudah pernah kita bahas. Oke, jadi sistem kelas 2 1 atau 2, pilih yang mana? Ya saya juga agak lupa, pokoknya kalau nggak kelas 1 semester akhir ya kelas 2 awal gitu, saya juga agak lupa. Wah, Darani masih ingat banget. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mbak Enda. Iya nggak apa-apa. Jadi pembagian sistem koordinasi ini ada 3. Pertama adalah saraf. Nanti ada sistem saraf. Karena alat-alat dalam tubuh kita itu kan banyak, maka sistem koordinasinya yang ngurus juga banyak. Istilahnya pengurus dalam sistem ini juga banyak. Pertama ada divisi saraf, departemen saraf. Yang kedua ada divisi alat indera. Yang ketiga ada divisi hormon. Jadi dibagi-bagi menjadi 3 bagian atau 3 divisi. Kita bahas yang pertama dulu. Sebelum masuk ke detailnya, kira-kira tahu nggak perbedaan saraf dan hormon? Kalau alat indera, tahu ya? Yang panca indera, ini kayaknya sudah pernah kita bahas. Panca indera, alat indera ini kan tahu, kayak mata, hidung, telinga, itu kan alat indera. Kalau saraf sama hormon, kira-kira sudah tahu belum perbedaannya? Saya cuma tanya, apakah sudah tahu bedanya atau belum? Karena di sini nanti juga kita bahas bedanya antara saraf dan hormon itu gimana, terus fungsinya itu di mana, dan contoh-contohnya seperti apa. Ada yang bisa jawab kira-kira saraf sama hormon ini bedanya apa ya? Saling berhubungan. Iya benar Mas Dharma, antara saraf dan hormon memang saling berhubungan. Dalam sistem koordinasi kan memang harus berhubungan ya, antara divisi ini meskipun dibeda-bedakan tetap harus berhubungan. Memang berhubungan, tapi ini nanti fungsinya beda, terus posisinya juga beda, cara kerjanya mereka juga beda gitu. Jadi perbedaannya nanti di situ. Nah, lebih jelasnya fungsinya gimana, caranya gimana,
kita bahas satu-satu. Oke. Jadi saraf itu, sistem saraf adalah sistem koordinasi atau pengaturan tubuh berupa penghantaran rangsangan ke susunan saraf pusat. Jadi sistem saraf ini bentuknya menghantarkan rangsangan ke susunan saraf pusat. Sel sarafnya ini disebut neuron. Ini ya, mungkin perlu diingat, ini sering keluar di ujian. Neuron. Sel saraf itu disebut neuron. Nah, saraf ini macam-macam. Berdasarkan fungsi dan berdasarkan lokasinya dibagi menjadi dua macam. Jenis saraf berdasarkan fungsi yang pertama adalah sensorik, kedua motorik, dan ketiga penghubung atau konektor nama lainnya. Sedangkan jenis saraf berdasarkan lokasi ada saraf pusat dan saraf tepi. Ini sengaja saya bikin bagan seperti ini supaya lebih mudah dipahami. Soalnya kan kalau cuma tulisan paragraf seret itu kan nggak mudah diserap ya. Kalau bagian seperti ini lebih gampang difahami. Jadi sekali lihat langsung tahu jenisnya saraf itu ada dua macam. Kalau berdasarkan fungsi ada sensorik, motorik, dan penghubung. Kalau berdasarkan lokasi ada pusat dan tepi. Ya nggak? Ya, selamat malam Mbak Fitri. Silakan langsung bergabung ya Mbak. Jadi kayak gitu. Ingat-ingat ya. Nanti mungkin yang lebih sering ditanyakan itu ini, yang berdasarkan fungsi sensorik, motorik, penghubung. Ya nggak apa-apa Mbak, silakan. Sensorik, motorik, sama penghubung. Nah, kalau berdasarkan lokasi kan jelas ya. Yang lokasinya di pusat, berarti namanya saraf pusat. Yang lainnya saraf tepi. Kalau fungsi sensorik itu apa? Nanti kita jelaskan satu-satu. Fungsi sensorik, fungsi motorik, dan fungsi penghubung. Selamat malam Mbak Yen. Oke. Sampai sini mungkin yang baru datang bisa langsung menyimak ya, langsung mengikuti. Sampai sini dulu jenis saraf berdasarkan fungsi dan lokasi. Bisa dipahami ya? Saya lanjutkan. Nah, tadi kan sudah dibagi jadi dua. Berdasarkan fungsi, berdasarkan lokasi. Sekarang kita bahas satu-satu. Yang berdasarkan fungsi pertama namanya adalah saraf sensorik. Artinya, saraf yang berfungsi menerima rangsang yang datang kepada tubuh atau panca indera dan meneruskan ke otak. Yang perlu digarisbawahi ini, menerima rangsang yang datang dan meneruskan ke otak. Intinya saraf sensori itu di situ. Jadi dia tugasnya adalah menerima rangsang yang datang terus dilanjutkan atau dikoordinasikan ke otak. Bisa difahami nggak kata-katanya? Saya bacakan lagi. Sensorik ini artinya saraf yang berfungsi menerima rangsang yang datang kepada tubuh atau panca indera dan meneruskannya ke otak. Intinya sini ya. Nanti bedanya dengan motorik dan konektor ya ada di sini, ada di tugasnya ini, tugasnya beda.
dia menerima rangsang yang datang, kemudian untuk diteruskan ke otak gitu. Nah, kalau yang motorik, saraf yang berfungsi untuk membawa rangsangan dari pusat saraf. Pusat saraf itu bentuknya otak dan sumsum tulang belakang. Mungkin yang lebih sering familiar atau lebih sering dan lebih mudah difahami otak gitu ya. Pokoknya saraf pusatnya otak. Kalau yang motorik tadi menerima rangsang yang datang diteruskan ke otak. Yang sensorik, maaf. Yang motorik ini tugasnya setelahnya. Jadi, membawa rangsangan dari pusat saraf atau otak menuju otot. Gampangannya yang kerja dulu itu sensorik. Yang kerja duluan. Tadi kan saya bilang sistem koordinasi itu ada macam-macam. Anggap aja itu sebuah tugas, dimana koordinasi itu kan berarti mengatur dan menjaga kelangsungan kerja alat-alat tubuh ya. Dibagi-bagi masing-masing divisi istilahnya. Ada saraf, ada hormon, ada panca indera. Nah, yang bagian saraf ini tugasnya beda-beda juga. Kalau si sensorik, dia menerima rangsang yang datang diteruskan ke otak. Habis itu baru motorik yang bekerja, membawa rangsang dari otak tadi dibawa menuju otot gitu. Nah, kalau yang saraf penghubung ini saraf yang menghubungkan antara sensorik dan motorik. Dia cuma sebagai penjembatan gitu. Istilahnya tugasnya dia ini cuma sebagai jembatan aja, jadi nggak ada tugas untuk membawa rangsang begini begitu, nggak. Saraf penghubung ini terdapat di dalam otak dan sumsum tulang belakang. Dari pengertiannya ini kira-kira bisa difahami? Kalau ada yang mau ditanyakan dulu silakan. Sebelum lanjut nanti, kalau sudah lanjut ke sini ini nanti daripada bingung, mending difahami dulu. Jadi kalau sensorik itu kan menerima rangsang yang datang diteruskan ke otak, terus dihubungkan oleh konektor kan. Kemudian yang motorik ini membawa rangsang dari saraf pusat atau otak tadi menuju ke otot. Kalau digambarkan itu seperti ini. Nah, ini nih. Yang atas, bagian atas itu adalah saraf sensorik. Yang kayak jembatan ini adalah saraf penghubung atau konektor. Ini kan nama lainnya konektor di sini. Yang bawah, yang hijau, ini adalah saraf motorik. Jelas ya? Yang atas yang pink apa ungu ya? Ungu ya? Pink aja lah, anggap aja pink. Yang pink ini saraf sensorik, yang biru ini penghubung atau konektor, yang hijau ini motorik. Nah, kalau udah ada gambarnya kan jelaskan. Yang pertama bertugas adalah sensorik. Rangsangannya di sini nih. Rangsangan masuk di sini. Kemudian si sensorik ini membawa rangsangan dari luar ini, dari permukaan tubuh istilahnya. Membawa rangsangan dari tubuh dibawa ke saraf pusat, ya kan? Saraf pusatnya di sini. Terus dihubungkan atau dijembatani oleh saraf konektor. Rangsangannya kan sampai sini nih.
sama si motorik dari saraf pusat dibawa ke otot. Ini otot nih, ini adalah gambar otot. Istilahnya kalau sensorik ini berasal dari kata sensor, itu kan rangsangan ya, perasaan gitu ya. Kalau motorik ini penggerak, motor itu kan gerak ya. Jadi motorik ini menyampaikan rangsangan ke otot. Nah, dari otot nanti kan timbul efek ya, atau tanggapannya gimana, apakah menggerakkan tangan atau melemparkan kaki atau menggelengkan kepala misalnya atau apa. Itu kan semuanya pergerakan. Nah, makanya dinamakan motorik gitu. Sarafnya dinamakan motorik. Saya ulangi lagi ya. Jadi kalau sensorik itu rangsangannya dari sini, dari ada rangsangan nih, diterima oleh sensorik, diteruskan ke otak, terus ada saraf penghubung kan. Nah, dari otak dibawa ke otot ini oleh motorik. Jadi istilahnya yang bekerja dulu si sensorik sampai dibawa ke saraf pusat. Habis dari saraf pusat yang bekerja adalah si motorik, dibawa ke otot-otot tubuh untuk melakukan tanggapan. Misalnya rangsangannya adalah debu yang masuk ke mata gitu. Itu kan ada rangsangan seperti itu. Kemudian ketika motorik sudah bawa ke otot-otot, jadinya matanya langsung berkedip-kedip atau tanggapannya bisa dari tangannya bergerak untuk mengambil debunya tadi di mata. Jadi seperti itu. Kalau diterangkan sih memang pelan ya, tapi proses sebenarnya dalam tubuh kita itu sangat cepat. Jadi begitu ada rangsangan seperti ini langsung responnya cepat, karena jalannya sensori ke sini tuh cepat banget. Kecepatannya ya seperti bagaimana kita menanggapi ketika ada rangsangan datang ke tubuh kita gitu. Sampai sini dulu. Bukan panjang mas, tapi cepet. Apa ya, mungkin 100 km per detik. Bukan per detik sih, per menit ya, mungkin bisa jadi. Rumput laut maksudnya Taran. Ini ya, yang ini apa yang ini? Yang warna pink apa warna hijau? Nah, ini udah dijawab sama Mbak Sofia. Kalau yang warna pink itu otot. Yang pink itu otot. Ini kan masih saya jelaskan berdasarkan cara kerjanya ya. Berdasarkan cara kerjanya itu tadi seperti itu. Nah, nanti untuk bagian-bagiannya masing-masing, yang warna yang kayak sosis ini namanya apa, terus yang kayak rumput laut ini apa, terus yang kayak apukat ya kan, kayak apukat kan ini, kayak apukat ini apa, nanti ada bagian-bagiannya lebih detail lagi. Nah, saya ulangi ya kalau gitu ya, mungkin ada beberapa yang baru datang atau belum paham. Jadi ceritanya yang atas ini saraf sensorik, yang warna nggak usah dikasih ini ya, yang warna pink ini saraf sensorik, yang warna hijau ini saraf motorik, terus yang warna biru ini konektor penghubungnya. Waalaikumsalam warahmatullahi, silakan Mbak Mei. Ya, jadi yang atas sensorik, yang bawah motorik. Seperti pengertiannya tadi, sensorik ini menerima rangsang terus diteruskan ke otak. Kalau yang motorik membawa rangsang dari otak menuju ke otot. Jadi kayak gini, sensorik menerima rangsang. Ini saya kasih rangsangan, entah ini berbentuk apa, misal sentuhan atau apa.
sensorik menerima rangsangan, langsung dia bawa ke otak, seret ke sini. Yang kuning ini anggaplah ini otak kita, yang kuning ini dibawa ke otak kan. Terus dari antar sensorik dan motorik ini ada saraf kecil namanya penghubung atau konektor. Nah, si sensorik kan sudah selesai bekerja. Sekarang gantian gilirannya motorik. Motorik ini tugasnya adalah membawa rangsang yang dari otak menuju otot. Ya kan? Kalau dilihat dari sini, dari saraf pusat atau otak menuju otot. Nah, sekarang motorik ini yang bawa dari saraf pusat atau otak sini dibawa ke otot. Nah, kalau sudah sampai di otot, ini nanti otot dalam tubuh kita itu mau bergerak seperti apa. Misalkan mengibaskan tangan atau memukul atau mengencangkan tangan atau seperti apa, kayak gitu. Jadi yang warna pink ini gambar otot. Ini gambar ringkasan aja ya. Kalau otot masing-masing anggota tubuh kan macam-macam. Nah, ini ringkasnya seperti ini. Prosesnya, tugasnya, cara bekerjanya bisa difahami? Yang baru datang langsung bergabung ya. Sip. Kalau ada yang mau ditanyakan langsung aja ya, langsung ditanyakan. Kalau bisa bagian ini sudah paling tidak harus paham. Soalnya ini nggak terlalu susah memahaminya, kan gampang ya. Saraf sensori, saraf motorik. Jangan sampai kebalik. Kalau hampir kebalik, diingat-ingat ada gambar ini. Oh, yang atas yang kerjanya duluan, yang menerima rangsang terus dibawa ke otak itu sensor. Tapi kalau yang bawah yang membawa rangsang dari otak ke otot itu motorik gitu. Jadi jangan kebalik. Dulu sih biasanya suka kebalik, sensorik, motorik, ini yang mana ya gitu. Makanya saya kasih gambar di sini supaya lebih jelas. Jadi yang bekerja duluan itu yang sensorik gitu ya. Oke? Bisa dilanjut? Nah, ini contoh alur saraf. Alurnya ini gini. Kalau proses aslinya seperti tadi saya bilang ya, yang Mas Dharma bilang kan 100 km per menit. Memang cepat banget antar pergerakan rangsangan dari ujung sensori ke ujung motorik sini sangat cepat. Nah, salah satu contohnya tuh kayak gini. Misal nih, kita nggak sengaja nyentuh lilin, entah sengaja atau nggak sengaja, pokoknya nyentuh lilin. Dikiranya buat mainan gitu ya. Kan pernah tuh biasanya. Ternyata kena beneran. Rangsangannya itu nanti kalau misalkan contohnya seperti itu, nyentuh lilin gitu. Rangsangannya berupa objek panas. Objek panas dari apinya lilin ini. Ini disebut rangsangan. Rangsangan kan datang nih dari tangan. Terus setiap bagian dari tubuh kita ini kan punya saraf. Saraf-saraf yang di tangan ini ada sensoriknya juga. Jadi dari tangan ini kan sensorik. Si sensorik kan tugasnya membawa ke otak, diteruskan ke otak. Ketika menyentuh api, diteruskan ke otak rangsangannya,
anggap saja ini otak, bentuknya seperti ini. Terus di sini ada saraf konektor. Ini kan yang sensori, yang hijau ini yang sensori, konektor. Kemudian dari sini motorik yang bekerja dari otak, ganti yang biru, dibawa ke otot. Nah, efeknya atau tanggapannya ketika kita menyentuh benda panas tadi, menyentuh api tadi, langsung kita mengibaskan tangan kan. Nah, kibasan tangan itu ya karena otak kita itu sudah bekerja, yang dibantu oleh saraf-saraf, udah tahu oh ini panas, tangannya harus menghindar. Jadilah reseptor nyeri di kulit, makanya dia mengibaskan tangan gitu. Jadi ini ada objek panas, arah impuls itu kata lain dari rangsangan. Arah rangsangannya kan ke sini, sret, terus dibawa ke otak. Yang hijau ini saraf sensorik ya. Kemudian konektor yang merah ini dari otak ini kan menyimpan berbagai macam memori ya. Terus bisa berpikir, oh karena ini panas jadi harus dihindari, kayak gitu. Terus saraf motoriknya yang bekerja, yang biru ini seret, motorik kan membawa dari otak ke otot. Nah, terus dibawalah ke otot yang menerima otot tangan, karena yang kena tadi juga bagian kulit daerah tangan, kayak yang menerima otot tangan. Lalu reseptor nyeri di kulit, karena nyeri dikibaskanlah tangannya gitu. Otot berkontraksi dan menarik bagian yang dirangsang, seperti itu. Contohnya kayak gini, bisa difahami? Atau mungkin ada yang bisa kasih contoh? Mungkin yang simple dan sering terjadi. Sebenarnya semua apa ini namanya, tanggapan dari tubuh kita itu berasal karena adanya rangsangan gitu. Jadi kalau nggak ada rangsangan mungkin nggak ada tanggapan. Bisa difahami? Oke. Ada yang mau ditanyakan dulu? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan dulu. Kasih contoh lagi ya. Contoh ini, tebak-tebakan kita ya. Rangsangannya silau sinar matahari. Nah, kira-kira silaunya ini kan dari mata ya, yang menerima rangsangan kan mata, terus dibawa ke otak, dari otak dibawa ke otot. Terus kira-kira ada yang bisa menebak tanggapannya seperti apa? Silau sinar matahari, anggaplah ini dari mata, diterima oleh mata. Yang kena silau itu kan matanya tuh. Nah, ketika ada rangsangan seperti ini berkunang-kunang, yang paling simpel aja mas, sebelum berkunang-kunang kira-kira ngapain dulu? Otot bagian tubuh yang mana yang bergerak dulu? Nah, Mbak Luna ini
tepat sekali. Jawabannya Mbak Luna, jawabannya Mbak Sofia tepat sekali. Jadi bisa langsung tanggapannya ke otot mata mengedip ya. Atau kalau silaunya saking nggak kuat silau gitu ya, bisa tutup mata dengan jari gitu. Jadi bener ya, mengedip-ngedip atau merem boleh lah. Kalau merem nanti nggak kelihatan dong mas. Jadi rangsangannya gitu ya, ketika rangsangannya ada silau sinar matahari yang diterima oleh mata, terus secara cepat, sangat cepat sebenarnya tanggapannya itu sangat cepat, langsung mata kita merem atau mengedip-ngedip, atau kalau saking nggak kuat silaunya langsung jarinya yang menutup gitu. Sip, berarti udah bisa paham semua. Saya kasih contoh lagi ya, coba. Atau mungkin ada yang punya contoh rangsangannya apa ya? Bau kentut misal diterima oleh hidung, tanggapannya ini contoh sederhana banget dan kita nggak nyadar, mungkin sehari-hari sering mengalami, cuman nggak nyadar. Oh, jadi itu sebenarnya adalah pergerakan koordinasi antara saraf sensorik dan motorik gitu. Tutup hidung. Oke, bener ya, pastilah. Atau mungkin kalau saking nggak tahannya, bisa langsung yang menerima tanggapan itu otot kaki, Mbak. Jadi langsung lari. Ya, mungkin nggak tahu ya, mungkin saking kuatnya baunya itu kan bisa juga ya. Kalau yang sederhana bisa tutup hidung. Kalau saking kuatnya baunya nggak betah, cuma sekedar tutup mual-mual sampai mual, nggak kebayang gitu baunya seperti apa ya mas, sampai mual-mual. Udah saking parahnya baunya ya. Bolehlah lari cepat daripada ada yang tersinggung kan ya. Siapa nih kentut kan, daripada yang tersinggung, oh mending nyingkir aja langsung, saya nggak betah, langsung lari. Ternyata yang menerima tanggapan adalah otot kaki, nggak sekedar otot tangan untuk menutup hidung, nggak, tapi otot kaki, jadi langsung lari. Oke, sip. Satu lagi ya, apa lagi ya, biar lebih paham. Apa ya? Kok lari mendekat? Loh, halo Mbak Rosita? Oh ya, misal rangsangannya adalah rasa pedas. Jangan, rasa keasinan itu diterima oleh lidah.
Berarti tanggapannya adalah, ya benar sip. Berarti tanggapannya ini bisa diterima oleh otot lidah juga. Otot lidah, otot mulut lebih tepatnya ya. Berarti tanggapannya seperti apa? Gampang ya. Jadi bisa langsung diterima oleh otot mulut juga. Bisa mungkin apa itu namanya? Dimuntahkan gitu makanannya, atau bisa juga ya dimuntahkan berarti ya. Oke, sampai sini berarti bisa difahami semuanya ya. Jadi cara kerjanya saraf sensorik itu seperti apa, terus saraf motorik itu seperti apa. Jadi yang atas ini, yang bagian rangsangan ini, tugasnya saraf sensorik. Dia kan menerima rangsang, terus diterima oleh mata ini. Yang pertama misal sinar matahari ini diterima oleh mata, dikirim ke otak. Nah, kemudian yang dari otak dibawa ke otot, itu kalimat yang kedua, bagiannya tanggapan. Tanggapan ini tugasnya saraf motorik. Ketika sudah sampai di otot mata atau otot jari-jari, menimbulkan efek mata mengedip-ngedip atau merem. Aduh, saya salah nulis. Merem. Udahlah, bahasa sehari-hari aja ya. Merem. Terus bisa juga menutup mata dengan jari. Rangsangan, kalau rangsangan contohnya bau, diterima oleh hidung. Tanggapannya tutup hidung, lari cepat. Iya benar Mbak Luna, sip. Jadi saya ulangi lagi ya. Jadi yang atas ini kan ada rangsangan, seret, tanggapan. Kalimat pertama ini kan rangsangan, kalimat kedua tanggapan. Jadi yang bagian rangsangan itu tugasnya si sensorik. Ini kan. Nah, ini rangsangan kan di sini. Membawa rangsangan itu tugasnya si sensorik. Kemudian dari rangsangan yang udah diterima otak untuk menghasilkan tanggapan, ini adalah tugasnya si motorik. Gitu. Jadi dari sini dibawa ke sini, tanggapannya seperti apa, itu adalah tugasnya motorik gitu ya. Jadi kan sesuai ya dengan kalimat ini. Yang pertama rangsangan, kedua tanggapan. Ini juga sensorik ini tugasnya di sini membawa rangsangannya, terus dari sini diproses ke sini untuk menghasilkan tanggapan, tugasnya motorik. Kan sama ya, atas bawah. Ini juga atas bawah, atas bawah, atas bawah. Oke? Bisa difahami? Bener ya Mbak Luna? Jadi yang rangsangan itu yang sensorik, yang tanggapan yang motorik. Oke, yang lainnya kalau ada yang mau ditanyakan dulu silakan. Kita lanjutkan ya. Sudah dikasih contoh. Kira-kira kalau saya suruh mencontohkan seperti ini bisa ya? Oh, kayaknya saya ada ide baru buat PR nih. Ini terlalu gampang nih. Ini saya ganti ya. Nanti dibacain satu-satu. Ini saya tiba-tiba muncul. Nah, benar sekali Mbak Sofia. Coba saya tulis lagi ya. Saya tulis lagi yang dicontohkan Mbak Sofia. Rangsangannya suara petir diterima oleh
telinga, terus tanggapan tangan menutup telinga, gitu ya. Otot tangan berarti yang bergerak, otot tangan bergerak. Oke, sip, bener banget contohnya, berarti udah bisa paham. Nah, ada seperti ini saya jadi punya ide untuk PR. Berikan contoh proses tanggapan dan rangsangan pada tubuh kita. Ini kan gampang berarti kan, nomor 9 pasti udah bisa jawab semua. Oke. Ada yang mau kasih contoh lagi? Atau ada yang mau tanya? PR bagaimana ngerjainnya? Mungkin Mbak Fitri baru ya. Kalau yang dulu-dulu kita ngerjainnya itu bebas. Jadi boleh, kalau bisa pakai Microsoft Word, ditulis di Word. Ini kan, ini nanti saya tuliskan juga. Jadi bisa langsung di copy paste di Word, atau mungkin ini di foto, terus nanti nggak usah nulis soalnya lagi kok. Jadi kan tinggal dilihat terus dikerjakan. Nah, dijawab kan satu-satu di Word. Atau kalau ada yang lebih suka nggak bisa pakai Microsoft Office ya, mungkin pakai Notepad juga bisa. Jadi ditulis jawabannya biasa. Terus filenya itu nanti dikirim ke Facebook, ke inbox Facebook saya. Jadi yang belum berteman silakan di-add ya Facebook saya. Terus kalau ada ya yang kesulitan, mungkin masuk kelasnya cuma pakai HP gitu ya, ditulis di kertas aja. FB saya yang ngepost link kelas itu FB saya, Mbak Fitri udah masuk di grup kelas kan? Yang ngepost link kelas itu FB saya. Oke. Nama saya Iza, tapi di FB-nya inisialnya Hanifa Aziz. Ya karena FB kan cuma inisial aja ya. Jadi saya pakai nama suka-suka. Kalau misalkan yang kesulitan pakai Microsoft Office lah atau Notepad lah, ditulis aja di kertas biasa. Di kertas biasa itu Mbak, nulis di buku biasa, jawabannya semua ditulis, terus difoto. Habis foto kirim juga ke Facebook. Sengaja saya ini semuanya ke Facebook karena kalau pakai email itu kadang ada yang kesulitan, terus ada yang agak bingung kan, emailnya beda, ada Gmail, ada Yahoo dan lain sebagainya, beda-beda. Jadi kadang caranya beda, agak bingung. Makanya yang semuanya tahu kan pasti Facebook. Nanti saya tulis ya Mbak ya. Nanti di akhir saya jelaskan harus ngirimnya kemana, jawabnya pakai apa, nanti saya jelaskan. Oke, tenang aja. Kita masih di materi dulu ya sekarang. PR-nya nanti aja belakangan. Kan pekerjaan rumah, jadi santai aja. Waktunya juga lama kok, seminggu kan. Oke. Kita lanjutkan dulu aja materinya ya, Mbak Fitri. Untuk PR-nya nanti aja saya jelaskan lebih detailnya. Oke. Sampai sini bisa difahami? Silakan kalau ada yang mau tanya. Kalau nggak ada kita lanjut. Jadi ini kan tadi berdasarkan fungsi ya. Ya, berdasarkan fungsi saraf sensorik, saraf motorik. Yang saraf penghubung itu cuma antara mereka berdua. Kemudian penyusunan sistem saraf pada manusia. Jadi saking banyaknya saraf di tubuh kita, itu beberapa di antaranya seperti ini. Saraf mata posisinya di sini.
sebentar. Ini tadi kan mana ya? Nah, ini penghubung saraf yang menghubungkan antara sensor dan motorik terdapat di dalam otak dan sumsum tulang belakang. Ini juga saraf pusat itu terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang, ya kan? Jadi ceritanya saraf pusat kita itu terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Jadi nggak cuma otak, tapi ada juga di sumsum tulang belakang. Saraf pusat kita itu terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Kalau digambarkan itu seperti ini. Mungkin yang paling gampang dihafal, pokoknya saraf pusat otak. Oke, nggak apa-apa kalau hafalnya seperti itu. Tapi perlu diketahui, cukup diketahui aja, saraf pusat itu nggak cuma di otak, tapi ada juga di sumsum tulang belakang. Itu letaknya seperti ini. Pertama, saraf mata ada di sini, otak. Ini kan otak nih, ada di paling atas. Kalau di sumsum tulang belakangnya ada di paling atas juga, yang ini. Jadi di tulang belakang kita itu ada sumsumnya. Sumsum ini bertugas juga sebagai menerima rangsangan, juga meneruskan ke otot-otot tubuh. Karena kalau otak kan posisinya kan paling atas ya, di kepala gitu. Intinya mungkin ini lebih besar daripada sumsumnya, tapi tugasnya sama gitu. Jadi kalau mata ini paling atas ya, di sini. Ini juga di sini. Kedua, kelenjar ludah. Ini di bagian lidah kita, yang tengah, otak bagian tengah. Di sumsum tulang belakangnya itu yang atas juga sini. Ketiga, jantung. Jantung, paru-paru, laring, bronkus, ini kan bagian paru-paru. Lambung, hati, pankreas, empedu, ginjal, kelenjar anak ginjal, usus halus. Ini posisinya di otak semuanya di sini. Jadi di otak bagian ini. Otak bagian sini. Terus kalau yang usus besar, kantung kemih, uterus sama alat kelamin itu masuk ke sumsum tulang belakang yang bagian bawah. Kalau yang ini ada dua, dia di otak juga punya, di sumsum tulang belakang bagian atas dan tengah juga punya gitu. Jadi posisi penyusunan sistem saraf pusat pada tubuh kita itu seperti ini. Masing-masing punya tempat, istilahnya punya tempat di otak juga dan sumsum tulang belakang. Kalau sumsum tulang belakang ini udah dibagi satu-satu kayak gini ya. Jadi dikotak-kotakin kayak gini. Gitu. Bisa kebayang nggak kira-kira? Bisa ya? Bisa difahami? Saya lanjutkan. Nah, tadi yang ditanyakan Teh Rani, tadi kan kita sudah bahas cara kerja, tugasnya saraf sensorik dan saraf motorik. Sekarang kita lanjut ke bagian-bagian saraf itu sendiri, bagian-bagian sel saraf. Ada yang ditanyakan? Mbak Endah, silakan. Bagian-bagian saraf ya. Kalau tadi kan masih secara keseluruhan.
Kita belum bicarakan, oh yang ini namanya apa, yang ini namanya apa, belum. Tapi masih cara kerjanya seperti ini, tugasnya seperti ini. Iya, silakan Mbak Enda, nggak apa-apa. Oke, yang masih ada tanggungan nggak apa-apa dilanjut dulu, atau sambil mengerjakan sesuatu sambil dengerin kelasnya juga nggak apa-apa. Mbak Sofia cepat tanggap sekali ya. Tadi yang ditanyakan Teh Rani itu namanya dendrit, kayak rumput laut kan. Pertama ya, kita bahas satu. Yang kayak rumput laut ini namanya dendrit. Terus yang tadi kalau di gambar pertama itu mirip alpukat, tapi ini ternyata alpukatnya lebih kelihatan jelas ya. Ternyata di dalamnya ada kayak cairan-cairan, ada kayak bulatan-bulatan kecil juga. Yang kayak isi alpukatnya itu namanya nukleus. Diingat-ingat ya, kalau yang kayak rumput laut ini dendrit, ya kan, yang kayak akar-akarnya letaknya di antara atau di sisi-sisi inti, jadi inti sarafnya tuh di sini. Kemudian yang kayak biji alpukat ini namanya nukleus. Ini ada tulisan nukleolus apa? Ini inti. Jadi ini kan kayak telur lah. Anggaplah ini bentuknya kayak telur. Telur itu kan masih punya kuning telur. Nah, kuning telurnya ini namanya nukleolus. Jarang ditanyakan sih yang ini. Yang penting kita tahu, oh itu intinya namanya nukleus, gitu ya. Kemudian yang hitam-hitam ini kayak apa ya ini ya? Pokoknya bagian yang luarnya nukleus ini namanya badan nisel. Ini kan badan selnya kan segini. Yang ini namanya badan nisel. Ini terdiri dari cairan-cairan juga. Kemudian kita keluar yang kayak sosis, ini namanya akson. Yang kayak sosis ya, namanya akson. Akson sampai sini. Terus di dalam akson ini kan ada apa ya ini? Kayak talinya. Tali yang dalam ini namanya nodus ranvier. Sedangkan pembungkusnya yang hitam-hitam ini kan bagian luarnya akson itu selubung mielin. Bisa ya? Yang mana ini tadi? Ini saya jelaskan gambarnya. Kalau yang talinya sosis ini namanya nodus ranvier, kulitnya yang menyelubungi ini namanya selubung mielin. Kemudian masing-masing akson ini ternyata punya inti, punya nukleus sendiri-sendiri, tapi bentuknya lebih kecil. Kalau nukleus yang ini kan besar ya, setelur gitu. Bentuk aslinya nggak setelur sih, ini kan satu sel, sebenarnya kecil banget, sangat kecil ya, kita nggak terlihat. Tapi kalau di zoom itu bentuknya mirip telur kayak gini. Terus kalau yang di sini nih, anggap aja telur cicak gitu ya, jadi kecil. Nukleus sel sakuan. Nah, di masing-masing akson ini ada cairan juga namanya sitoplasma. Kemudian ini otot ya, yang ini otot ya. Yang ini lebih mirip, kalau ini kayak rumput laut, kalau ini kayak apa ya? Kayak rumput, bukan rumput laut sih, kayak akar lah, lebih mirip akar. Ini otot-ototnya. Akson terminal ini maksudnya akson yang berhubungan langsung dengan otot, jadi paling akhir. Misalnya paling akhir kan terminal ya, paling akhir, makanya disebutnya akson terminal gitu. Diulangi lagi ya.
Dari awal sini badan selnya yang mirip apa ini tadi? Yang mirip rumput laut itu dendrit. Intinya ini nukleus. Nukleus ini dalami lagi, nggak usah terlalu di ini, yang penting tahu aja. Intinya nukleus. Bagian-bagian luarnya ini badan nisel. Jalan ke sini yang mirip sosis itu akson. Terus talinya ini nodus ranvier. Kemudian kulitnya ini selubung mielin. Masing-masing akson punya nukleus kecil, namanya nukleus sel sekwan. Masing-masing akson juga ada cairannya, namanya sitoplasma sel sekwan. Akson yang berhubungan langsung dengan otot namanya akson terminal. Jadi yang ini akson biasa. Yang berhubungan dengan badan sel juga bukan dinamakan akson terminal, karena yang ini berhubungan langsung dengan alat tubuh, makanya disebut akson terminal. Gitu. Dari bagian-bagiannya bisa dipahami. Ya, ini ukuran aslinya kecil banget ya, karena ini satu sel. Sel saraf ini sangat kecil, tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Tapi kalau di mikroskop itu bentuknya seperti ini. Ada yang mirip sosis lah, mirip rumput laut, mirip otot, mirip telur, gitu. Oke? Nah, ini nanti kalau yang gambar kayak gini biasanya sering muncul di soal-soal. Jadi ada gambar akson yang mana, terus dendrit yang mana, kayak gitu. Oke, kalau sudah kita lanjut. Ini contoh gambar lain, sama kayak tadi ya. Ini penerima rangsangan dari indera, dari organ indranya di bawah. Nah, ini kan ada gambar menerima rangsangan dari indera dibawa ke saraf pusat. Kalau ini dari saraf pusat dibawa ke otot. Ada ajakan gimana maksudnya Mbak Sofia? Ada ajakan, mesti diajak dulu gitu ya? Ya nggak? Iya, jadi memang harus ada rangsangan dulu, baru kita bergerak, ya kan? Tanaman apa? Maksudnya? Mungkin itu gambarnya doang yang mirip tanaman. Kalau seperti yang dicontohkan tadi kan rangsangan, tanggapan, itu memang prosesnya seperti ini ya. Tanpa kita sadari, sebenarnya semua pergerakan kita itu dipengaruhi oleh rangsangan yang kita terima. Jadi kalau nggak ada rangsangan bau, nggak ada rangsangan rasa, nggak ada rangsangan suara, ya kita nggak bakal tangan kita nggak bakal bergerak seperti itu. Terus tangan kita nggak bakal menutup hidung, nggak bakal memuntahkan makanan, kayak gitu. Rangsangan perut mules bisa sih, bisa sebagai contoh juga. Berarti tanggapannya apa, Mas? Perut lapar. Gini ya, kalau yang itu bisa dianggap rangsangan juga, tapi datangnya kan dari dalam. Ya. Gatal. Nah, yang benar kalau saraf sensorik motorik itu
rangsangannya dari luar. Bener juga sih, itu juga merupakan rangsangan, tapi datangnya kan dari dalam tubuh gitu. Lapar itu kan yang dalam, yang lapar kan lambungnya ya. Terus tergeraklah tangannya untuk makan. Kalau perut mules, tergeraklah otot kaki untuk melangkah ke kamar mandi gitu. Iya, melangkah ke WC. Kalau rangsangan yang dari luar, contohnya yang dicontohkan Mbak Sofia. Jadi dari luar ini kejatuhan apa ya? Kulitnya kejatuhan semut, digigit semut kan gatal. Nah ini kan dari luar nih, semut kan gigitnya kulit, itu kan rangsangan dari luar. Bergeraklah si sensorik membawa rangsangan ini ke otak, terus dibawa ke motorik. Tanggapannya, otot tangan menggaruk bagian yang gatal, membunuh semutnya, mungkin kayak gitu. Jadi memang agak berbeda ya, rangsangan dari dalam, rangsangan dari luar, tapi proses kerjanya sama. Oke? Nah, ini ada gambar seperti ini. Ini kan organ. Ini dibawa ke sini, yang ini dibawa ke otot. Ini yang sensorik yang mana, yang motorik yang mana? Ayo biar hafal di luar kepala. Saya kasih contoh berkali-kali dan saya tes dengan gambar berkali-kali. Berarti ini yang sensori yang mana, yang motorik yang mana? Gampang kan? Yang sensorik yang mana? Ini cuma dikasih nama-nama aja, nodus Lanvier, aksen, dendrit, badan sel. Yang penting ini organ indera kan? Ini organ indera, anggaplah kulit atau apa terserah. Jadi yang sensorik yang mana, yang motorik yang mana? Sensorik yang atas, oke, sip. Nah, sip. Berarti udah paham ya. Sensorik yang atas karena dia membawa rangsangan dari organ indera tadi menuju ke saraf pusat. Kalau yang saraf pusat ke otot rangka, itu tugasnya motorik. Mbak Sofia tipu banget. Ya, jadi yang sensorik atas, motorik bawah ya. Yang ini atas ini sensorik, yang bawah ini motorik. Oke. Minta ganti, Mbak. Minta ganti yang baru itu. Oke. Oh, ternyata tentang sarafnya udah habis. Ini tentang hormon masih panjang ya. Minta ganti baru dibilang Mbak, itu minta ganti baru. Bahasan selanjutnya ini masih ada hormon sama panca indera. Oke, karena bahasannya masih banyak, ini kita ambil sedikit ya. Oke, ini udah masuk ke bahasan hormon. Nah, dari sini dulu yang sensorik dan motorik, nggak sensorik dan motorik doang sih. Bahasan
saraf ada yang mau ditanyakan? Ini tadi kan ini. Nah, ini tadi lupa. Kalau berdasarkan fungsi tadi kan udah ya, sensorik, motorik, menghubung itu cuma menghubungkan. Berdasarkan lokasi ini tadi yang pusat itu tadi yang disebut otak. Yang tepi, saraf tepi ini kan berdasarkan jenis saraf berdasarkan lokasi. Yang lokasinya di pusat kepala berarti otak. Kalau yang di tepi ini yang sumsum tulang belakang tadi. Sumsum saya ketularan tipu. Sumsum tulang belakang. Itu ya. Kalau yang berdasarkan fungsi yang tadi udah paham semuanya. Sensorik, motorik, penghubung itu cuma menghubungkan antara sensorik dan motorik. Berdasarkan fungsi yang ada di gambar tadi ya, ada saraf pusat, ada saraf tepi. Kalau yang saraf pusat ini di otak tadi, kalau yang saraf tepi di sumsum tulang belakang. Ini loh gambarnya. Nah tadi. Ini dia. Jadi yang ini adalah otak. Jadi yang ini adalah otak. Otak kan? Yang ini namanya sumsum tulang belakang. Yang ini sumsum tulang belakang. Ini kan letaknya di tepi bagian tubuh kita kan di belakang punggung sini. Makanya disebutlah saraf tepi. Kalau berdasarkan fungsinya, saraf tepi. Yang ini kan di pusat, di atas kepala, pusat kepala. Karena letaknya di situ, maka disebut saraf pusat. Gitu. Nah, sudah selesai bahasan tentang saraf. Termasuk jenis-jenisnya berdasarkan fungsi, berdasarkan lokasi. Nanti ingat ya, sensorik, motorik, penghubung, saraf pusat, saraf tepi. Kalau yang pusat itu otak, yang tepi itu sumsum tulang belakang. Oke. Bisa? Ada yang mau ditanyakan? Silakan kalau ada yang tanya dulu. Bahasan selanjutnya ini nanti hormon. Mungkin saya bahas sedikit dulu karena nanti juga lumayan panjang. Jadi kalau dilanjutkan terus nanti nggak cukup waktunya karena udah tinggal setengah jam lagi. Dulu.
Bisa ya, dilanjut ya. Yang penting kalau lebih mudah memahami, lihat bagian yang tadi. Ada saraf berdasarkan fungsi, saraf berdasarkan lokasi. Jadi bahasannya intinya saraf ya cuma di situ. Terus bagian-bagiannya yang ini tugasnya masing-masing yaitu tadi. Oke? Nah, selanjutnya sistem koordinasi yang selanjutnya, tadi kita sudah bahas bagian saraf. Sekarang bagiannya hormon. Hormon ini merupakan zat kimia yang dihasilkan oleh nggak usah dari, yang dihasilkan oleh suatu kelenjar yang disebut kelenjar buntu atau kelenjar endokrin. Jadi kalau ditanya hormon ini bentuknya seperti apa, mungkin agak susah mendapatkannya atau melihatnya karena hormon ini bentuknya zat kimia yang dihasilkan oleh suatu kelenjar yang disebut kelenjar buntu. Nama lainnya kelenjar endokrin. Jadi, kelenjar buntu ini menghasilkan zat kimia namanya hormon. Gitu. Pengertian dari kelenjar buntu itu sendiri adalah kelenjar yang tidak memiliki saluran. Namanya juga buntu ya. Namanya kan sudah jelas buntu di sini. Jadi dia tidak memiliki saluran. Hormon yang dihasilkan langsung dialirkan ke darah. Jadi saraf, hormon, panca indera itu semuanya sistem koordinasi, tapi jelas sekali dibagi per masing-masing, istilahnya job desk-nya itu beda-beda. Saraf itu tadi kan seperti itu tugasnya. Ini hormon beda lagi. Ya, pengertiannya, singkat dulu pengertiannya. Hormon ini zat kimia dihasilkan oleh kelenjar buntu. Udah gitu aja. Singkatnya gini. Oke, jadi hormon ini secara singkatnya zat kimia yang dihasilkan oleh kelenjar buntu. Kelenjar buntu ini namanya juga buntu, jadi dia kelenjar yang tidak memiliki saluran. Hormon yang dihasilkan ini langsung dialirkan ke darah. Nah, biasanya itu kan bisa ya ngetes hormon. Oh, hormon ini jumlahnya sekian. Itu ditesnya ya dari darah. Jadi kandungannya darah itu hormon ini berapa persen, ini berapa persen, apakah mencukupi atau kurang, kayak gitu. Hormon dihasilkan dalam jumlah sedikit, namun pengaruhnya besar bagi tubuh manusia. Seperti yang saya bilang tadi ya, jadi di si hormon ini
terkandung dalam darah. Cara mengetahui jumlah hormon di tubuh kita yaitu dengan ambil darah lalu diteliti kandungannya. Kalau tensi itu kan cuma ini, Mbak. Kalau tensi itu kan cuma ngetes tekanan darah. Nah, kalau mengetahui hormon ini diambil darahnya, jadi sampel darahnya, nggak cuma setetes 2 tetes, mungkin beberapa ada ukurannya sih, mungkin berapa mililiter ya, berapa mililiter gitu, ada ukurannya. Jadi caranya diambil darahnya, terus diteliti kandungannya dalam situ. Darah itu kan ada airnya sekian, terus sel darah merah sekian, sel darah ini sekian. Iya benar, sekian mililiter, nggak cuma tetesan doang ya. Kalau tetesan doang itu nanti kurang banyak yang diteliti. Iya bisa diperiksa. Nah biasanya mungkin mbak mungkin sering mengalami sebenarnya. Kalau misalkan akong atau amahnya tes darah itu kan biasanya diambil darahnya berapa mili itu ya, ada yang kantongnya itu loh, kantong. Kalau buat donor darah sih kantongnya besar, tapi kalau yang buat tes doang itu kantongnya agak kecil gitu. Atau kadang ada tabung kecil, bukan cuma setetes tapi beberapa tetes itu tabung itu. Nah makanya dicek apakah ininya sudah normal belum, ininya sudah gula darahnya udah normal belum, asam uratnya gimana, kayak gitu kan orang tua ya. Salah satu contoh hormon mungkin contoh ya kan, sering kan kayak gitu ya. Nah itu ya kayak gitu, mekanismenya kayak gitu. Jadi diambil darahnya mungkin beberapa tetes jadi tabung kecil gitu loh. Iya bener Mbak Endah, tabung kecil. Nah dari situ nanti setelah darahnya diambil itu memang diteliti kandungannya di situ. Kalau misal akongnya nih misal punya penyakit asam urat gitu ya, di situ diteliti, oh gimana asam uratnya, masih banyak nggak atau udah stabil. Kalau udah stabil berarti dia udah sehat, oh berarti nggak perlu dikasih obat ini, obatnya diturunin. Kalau asam uratnya tinggi banget, perlu diobati pakai ini, perlu perawatan begini, kayak gitu. Iya bener sip. Ininya juga ya, perawatnya juga ya, nggak cuma yang dirawat ya. Contoh hormon, ada yang tahu? Ada yang pernah dengar mungkin di rumah sakit, entah medical buat dirinya sendiri atau akong amahnya, ada yang pernah dengar ini hormon ini, si akong sakit ini karena kurang hormon ini gitu, pernah dengar nggak? Mungkin bisa kasih contoh, itu salah satu contohnya loh. Ada yang ingat? Gak ingat ya? Saya kasih tahu nih. Mungkin yang sering dengar, insulin ini nama sebuah hormon. Oh pakai bahasa Mandarin ya, saya nggak tahu kalau bahasa Mandarinnya apa mbak. Yang jelas sih biasanya kalau dalam dunia kesehatan kalau namanya hormon itu biasanya nggak berubah sih. Insulin tetap insulin apa ini apa gitu. Nah ya sel darah merah itu beda lagi mbak, itu eritrosit ya, eritrosit. Contoh nih hormon insulin biasanya penyakit diabetes
ini disebabkan oleh kekurangan hormon insulin. Makanya kalau ada pasien yang sakit disuntik lalu maka disuntik, ini sengaja saya tulis jadi misal yang sinyalnya agak bermasalah tetap bisa baca ya. Nah benar, bentuknya macam-macam ya, ada yang disuntikkan atau dalam bentuk dalam bentuk obat gitu ya Mbak Mei ya. Kebanyakan sih suntikan ya, pasien sakit diabetes maka disuntik ya. Jadi yang disuntikan itu adalah hormon insulin. Sebenarnya kondisinya ini, pasien ini kekurangan hormon itu tadi kan zat kimia ya, dia kan zat kimia, jumlahnya sedikit dalam tubuh kita itu sedikit, namun pengaruhnya sangat besar. Jadi nggak bisa terlalu banyak atau terlalu sedikit. Makanya ketika orang kekurangan hormon, bisa solusinya disuntik ya, bisa lewat infus juga bisa Mbak Sofia. Contohnya kayak gini, ada penyakit diabetes itu sebabnya adalah kekurangan hormon insulin. Maka kalau ada pasien yang sakit diabetes, solusinya maka disuntik hormon insulin. Itu. Jadi mungkin yang sering Mbak temui pas di rumah sakit, pas medical itu suntik insulin gitu ya. Yaitu yang disuntikan zat kimia yang kandungannya hormon kayak gitu. Kira-kira bisa kebayangkan kalau gini ya. Oh, jadi itu namanya hormon. Sebenarnya tubuh kita kan bisa memproduksi hormon ini kan kita punya kelenjar buntu yang bisa menghasilkan hormon tadi. Tapi berdasarkan faktor usia atau mungkin faktor makanan, itu ada yang masih kurang atau bahkan ada yang kelebihan. Makanya kalau orang tua-tua itu kebanyakan kurang hormon ini, kurang hormon itu, karena memang tubuhnya sudah tua ya, jadi nggak bisa menghasilkan hormon ini kayak gitu. Makanya dibantu dengan disuntik. Oh ya, tiap hari ya. Nah itu karena memang berarti tubuhnya sudah nggak bisa memproduksi lagi Mbak. Mungkin kelenjar buntunya ini sudah tua ya, sudah kerjanya nggak maksimal. Jadi si kelenjar buntu ini menghasilkan hormonnya itu udah nggak maksimal. Kalau kita masih muda masih oke-oke aja ya, jadi semuanya masih bekerja lancar, makanya hormonnya masih lancar. Kalau udah tua, bahkan sampai yang sangat kurang kayak amahnya Mbak Mei, jadi tiap hari harus disuntik ya. Oke. Jadi begitu. Sebenarnya hormon ini bisa dihasilkan oleh tubuh, tapi karena faktor usia, faktor memang kelainan, ada yang memang dari kecil kelainan gak bisa menghasilkan hormon ini. Waduh, malah 4 kali sehari. Udah ini dong Mbak, udah tua banget atau memang sudah parah ya? Sampai 4 kali ya? Oh gitu. Nah iya, jadi di sekitar kita sehari-hari aja banyak ya contohnya kayak gitu. Sebenarnya kalau amah atau akongnya masih muda dulu, hormonnya masih cukup. Nah karena udah tua, kerja tubuhnya udah nggak maksimal, mungkin timbullah kelainan-kelainan. Jadi kelenjar buntu yang nggak bisa menghasilkan hormon insulin itu. Oke? Karena waktunya sudah hampir habis, sekarang ada yang mau ditanyakan dulu untuk singkatnya hormon ini. Ini bahasanya hormon masih ada banyak, kita lanjutkan minggu depan aja. Sekarang saya jelaskan dulu untuk PR-nya. Tadi banyak yang tanya ya. Ini ada 10
10 soal. PR-nya ini cara mengerjakan. Boleh pilih 1. Tulis di Word. Cukup jawabannya aja. Tulis di buku biasa, lalu difoto. Cara mengumpulkan. Kirim file Word-nya ke inbox FB saya, atau kirim foto hasil kerjaannya ke inbox FB saya. Oke? Oh ya, maksimal sebelum ketemu minggu depan. Ini gampang banget kok, soalnya cuma 10 dan ini cuma saya pengen mereview, jadi pengen biar tambah pengetahuan juga, jadi beberapa pertanyaan baru. Jadi ada beberapa pengetahuan baru supaya saling sharing ilmu nantinya. Microsoft Word maksudnya Mbak, di itu Microsoft Word. Nah, kalau Mbak Fitri kan belum tahu, mungkin masih agak bingung ya. Microsoft Word, jadi boleh ditulis buku biasa aja terus difoto. Kalau yang sudah sering pakai, terserah, pokoknya boleh milih ya. Tulis di Microsoft Word itu loh Mbak, cukup jawabannya aja. Terus di buku juga jawabannya aja, nggak apa-apa. Kalau pengen nulis soalnya juga nggak apa-apa sih, tapi yang saya perlukan jawabannya aja. Terus di buku biasa lalu di foto juga nggak apa-apa. Cara mengumpulkannya nanti semuanya di FB saya, terus kirim filenya ke inbox atau kirim fotonya yang hasil pengerjaannya tadi ke inbox juga, maksimal sebelum pertemuan minggu depan. Pertemuan minggu depan itu kan tanggal 26 September. Mau tanggal 26 September pagi ngumpulinnya juga nggak apa-apa, atau pas tanggal 24-25 itu kan libur, boleh diisi sambil belajar ngerjain PR gitu ya. Oke. Ada yang ditanyakan untuk PR-nya? Saya simpan dulu. PR kelas. Oke.
Oke, ada yang ditanyakan nggak? Kalau nggak ada, kita akhiri dulu. Dan jangan lupa ya, nanti videonya segera saya upload, jadi yang nggak masuk biar tahu kalau ada PR juga. Oke, karena waktunya sudah habis, sekian dulu untuk pertemuan malam hari ini. Terima kasih semuanya sudah datang full. Malam hari ini rame ya, alhamdulillah. Semoga ilmu yang kita pelajari malam hari ini bermanfaat. Tadi tentang saraf, hormon gitu ya, semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jangan lupa PR-nya untuk minggu depan. Ini gampang banget, cuma 10 soal dan cuma mereview. Kalau misalkan udah benar-benar paham, ngerjainnya cepet, nggak perlu lama. Biar nanti kalau bentar lagi kan UTS, mungkin nanti UAS juga, itu nggak udah terbiasa gitu ngerjain soal, makanya saya kasih PR meskipun sedikit. Oke? Terima kasih atas kehadirannya, semoga makin lancar kerjaannya semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.